Salam keluarga Kristen dimanapun saudara berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kita bertemu kembali dalam Sakti Online, sharing santai online kita. Pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang fokus pengasuhan di dalam keluarga Kristen. Fokus pengasuhan dalam keluarga Kristen adalah membentuk hati, bukan membentuk perilaku. Sebab perilaku berubah kalau hati berubah. Dalam pertemuan hari ini kita akan membicarakan bagaimana bisa mendisiplin anak-anak di dalam kasih. Kalau kita membaca Wahyu pasal 3 ayat 19, maka di sana dikatakan firman Tuhan demikian. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Jadi ini bagian dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa mendisiplin itu adalah bagian dari mengasihi anak-anak kita. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana mendisiplin dalam kasih ini bisa kita praktekkan dalam keluarga kita? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan seperti yang diajarkan Alkitab. Yang pertama, lakukan dengan tekun dan beri teladan. Ini yang penting, saudara. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 9 mengingatkan kita tentang Shema Yisrael atau panggilan kepada orang Israel. Bahwa bapak dan mama dari anak-anak orang Israel dipanggil untuk mencintai Tuhan. Setelah itu mereka harus mengajarkannya kepada anak-anaknya. Artinya apa? Anak-anak tidak akan mungkin belajar mengasihi Tuhan jika tidak melihat teladan dari bapak dan mamanya. Jadi kalau begitu, mendisiplin anak dalam kasih bisa dilakukan kalau orang tua memberikan teladan yang konsisten secara berkelanjutan. Misalkan pelajaran nilai-nilai kekristenan, jangan mencuri, hiduplah dalam kejujuran. Dan ini mesti dipraktekkan terus oleh orang tuanya sehingga anak-anak terpesona dengan teladan itu. Dan mereka akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang kedua, mendisiplin dengan kasih harus dipahami. Di sana terdapat juga unsur memberi hukuman atau punishment. Tapi dilakukan dalam konteks kasih agape. Orang tua boleh marah ketika anak melakukan sesuatu yang salah. Boleh memberi disiplin dengan punishment, misalkan cubitan, tapi dilakukan dalam konteks mencintai, mengoreksi, sebab hikmat tumbuh dari koreksi. Kita tidak boleh marah dalam pengertian melampiaskan hawa nafsu, tetapi kita boleh marah dalam pengertian mengoreksi, meluruskan anak-anak kita yang berperilaku menyimpang dari kebenaran yang diajarkan Tuhan. Isu utama dari punishment bukan memberi hukuman, tetapi memberi koreksi supaya anak-anak kita tidak menyimpang dari kebenaran yang Tuhan ajarkan. Prinsip yang kedua, kalau begitu kita dapat, selain lakukan dengan disiplin, anak-anak bertumbuh kalau ada koreksi termasuk di dalamnya punishment. Yang ketiga, disiplin harus dilakukan dalam konteks demonstrasi kasih tanpa syarat. Nah, kalau saudara membaca Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai ayat yang ke-11, maka Allah mendisiplin orang-orang yang dikasihinya. Tujuannya supaya anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan itu tidak menjadi liar. Ada keluarga-keluarga yang kemudian tidak berani mendisiplin anaknya dan membiarkan anak-anaknya itu. Mereka memilih menjadi orang tua yang neglect, yang mengabaikan anak-anaknya. Akhirnya anak-anak mereka tidak tahu batas-batas, tidak tahu apa yang salah, apa yang benar, dan mereka hidup sesuka-sukanya. Jadi, perhatikan apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan mendisiplin orang yang dicintainya dalam konteks kasih. Mendemonstrasikan kasih.
Suatu kali anak kita akan beda pendapat dengan kita. Suatu kali anak kita akan melawan kita. Suatu kali anak kita akan tidak cocok dengan kita. Tetapi kasih di dalamnya ada pengampunan. Bahkan yang terakhir ada kesempatan ulang diberikan. Jadi kalau begitu, keluarga-keluarga Kristen bisa tetap mendisiplin anaknya dengan kasih. Apa yang harus dilakukan? Beri teladan kepada mereka. Apa yang harus dilakukan berikutnya? Kasih koreksi kalau anak-anak kita menyimpang dari prinsip-prinsip kebenaran. Apa yang harus dilakukan berikutnya? Demonstrasikan kasih. Kalaupun kita harus mendisiplin dengan punishment, lakukan dalam konteks cinta yang tanpa batas. Dan ingat, buka ruang untuk terjadinya kesalahan. Sebab anak-anak kita adalah orang berdosa seperti saudara dan saya. Ada di dalam dirinya bawaan dari dosanya, kecenderungan untuk melawan. Sehingga kita harus membuka ruang terjadinya kesalahan. Dan di sana kita mendemonstrasikan kasih dengan pengampunan, dengan mengizinkan ulang anak kita untuk memperbaikinya. Kiranya apa yang kita bicarakan pagi hari ini menolong keluarga-keluarga Kristen untuk memulai mendisiplin anak-anaknya dalam kasih Kristus yang kekal. Jika ada diskusi, silakan isi kolom komentar dan kita akan membahasnya. Tuhan memberkati, sampai bertemu dalam pertemuan berikutnya. Salam.